Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rinto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan lingkungan hidup di SD, dan yang saya hormati juga rekan-rekan semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lara Sulistiawati selaku moderator dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Dita Fitri Handayani, yang kedua Lara Sulistiawati, yang ketiga Nita Elsa Maulidia, dan yang terakhir yaitu Saudari Rahmawati. Hari ini kita akan membahas materi mengenai paradigma dan etika lingkungan hidup. Baik, untuk teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian etika lingkungan, yang kedua jenis-jenis etika lingkungan, yang ketiga prinsip-prinsip etika lingkungan, dan yang terakhir yaitu perilaku manusia terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, saya persilakan kepada Saudari Dita Fitri Handayani untuk membahas materi yang pertama berkaitan dengan pengertian etika lingkungan hidup. Baik, di sini saya Dita Fitri Handayani akan menjelaskan tentang pengertian etika lingkungan hidup. Menurut Huda, tahun 2019 halaman 63 mengemukakan bahwa etika lingkungan merupakan suatu konsep yang penting untuk dipahami, karena etika lingkungan merupakan kajian baru yang membahas kaitan antara ilmu filsafat dan biologi, khususnya pada lingkungan. Sedangkan menurut Huda dalam Faizah tahun 2020 halaman 18 mengemukakan bahwa etika lingkungan dalam bidang pendidikan memberikan pengajaran ilmu lingkungan dan membahas pertanyaan tentang bagaimana cara hidup, bagaimana membuat pilihan lingkungan, dan bagaimana merefleksikan konsekuensi kegiatan para peserta didik. Berdasarkan beberapa pengertian etika lingkungan hidup di atas, dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral dan upaya untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas kelestariannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dita Fitri Handayani yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan pengertian etika lingkungan hidup. Materi yang kedua yaitu ada jenis-jenis etika lingkungan hidup yang akan saya presentasikan sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa etika lingkungan disebut juga dengan etika ekologi. Etika ekologi dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Nah, etika ekologi dalam merupakan suatu pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Sedangkan etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Nah, untuk itu kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan hidup yang akan dipresentasikan oleh Saudari Nita Elsa Maulidia. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam, yang kedua prinsip tanggung jawab, yang ketiga solidaritas kosmis, yang keempat prinsip kasih sayang dan kepedulian, yang kelima prinsip noham, yang keenam prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, yang ketujuh prinsip keadilan, yang kedelapan prinsip demokrasi, dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nita Elsa Maulidia yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Kita lanjutkan pada materi berikutnya mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan hidup yang akan dipresentasikan oleh Saudari Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Perilaku manusia terhadap lingkungan hidup telah dapat dilihat secara nyata sejak manusia belum berperadaban. Awal adanya peradaban sampai sekarang pada saat peradaban itu masih menjadi modern dan semakin canggih setelah didukung oleh ilmu teknologi. Ironisnya, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup tidak semakin arif. Kekeringan dan kelaparan berawal dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, penggundulan hutan, erosi tanah yang meluas, dan kurangnya dukungan terhadap bidang pertanian. Bencana longsor, banjir, terjadi berbagai ledakan bom adalah beberapa contoh kelalaian manusia terhadap lingkungan. Sekecil apapun perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya, harus segera diperbuat untuk bumi yang lebih baik,
Bumi adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan diwariskan terhadap anak cucu kita sebagai generasi penerus pembangunan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Dalam rangka usaha manusia untuk menjaga lingkungan hidup, telah banyak bermunculan perilaku nyata berupa gerakan-gerakan peduli lingkungan hidup, baik bersifat individu, kelompok, swasta, maupun pemerintah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmawati yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral dan upaya untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas kelestarian. Nah, manfaat daripada pengaplikasian etika lingkungan dalam pendidikan yang diharapkan muncul adalah terbangunnya pengetahuan konseptual peserta didik tentang etika lingkungan, terbangunnya pengetahuan prosedural untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas peserta didik dalam menerapkan prinsip-prinsip etika lingkungan, dan 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Alhamdulillahirabbil alamin, materi demi materi telah kita sampaikan dan telah tersampaikan dengan baik. Saya selaku moderator meminta maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian maupun kata-kata. Ditutup nasru minallah wa fatuh qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.